Bapa, itulah doa kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu melalui lagu pujian, karena kami ini adalah ciptaan-Mu, ciptaan baru dalam Tuhan Yesus, diciptakan kembali untuk menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu terimalah Tuhan persembahan kami, baik itu uang yang kami berikan supaya dipakai menjadi melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini dan melalui gereja ini. Tambah-tambahkanlah Tuhan berkat bagi semua yang memberi, supaya kami tahu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar lagi Tuhan akan memberkati kami melalui pembacaan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Vincent Samuel Sijabat dari Bandung, pelayanan di Sekolah Tinggal Kitab Tiranus sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang. Saya datang bersama dengan Ibu, kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan 3 anak, 2 laki-laki, 1 putri, dan 2 sudah menikah sehingga kami memiliki dikasih Tuhan 3 cucu. Sama dengan, kayaknya lebih kaya dengan Pak Pendeta Wayan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum membacakan firman Tuhan, saya sedikit berbicara bahwa GSK ini bagi saya tidak asing. Gereja Sidang Kristus walaupun ini di Gunung Sindur ya. Tapi GSK bagi saya pada waktu saya kuliah di Sekolah Tinggal Kitab Tiranus, karena dulu saya sebenarnya kuliah di IKIP Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia, jadi menjadi guru kimia. Tapi di tingkat-tingkat terakhir, sembari menyelesaikan S1 saya kuliah di Sekolah Tinggal Kitab Tiranus. Cita-citanya dulu sederhana, supaya bisa menjadi majelis gereja. Nah, jadi kan wajib untuk sebagai mahasiswa wajib pelayanan weekend. Pelayanan weekend saya dibimbing oleh seorang pendeta bernama Harold Chen yang ada di GSK Jalan Sunda di Bandung, dan satu lagi GSK yang ada di Sukabumi. Pada waktu itu pendetanya adalah Boksu Timothy Yosua. Jadi bagi saya GSK bukan hal yang baru, walaupun saya sudah lama 2005 berjemaat di Gereja Kristen Indonesia di Cimahi. Ada satu yang menarik perhatian saya dengan GSK. Saya melayani remaja. Jadi pada waktu itu remaja dan pemuda gitulah. Saya dikasih kepercayaan oleh Pak Pendeta Harold Chen untuk membina para remaja dan pemuda. Nah, satu hal pada waktu saya sudah selesai dari Tiranus dengan gelar S2, lalu mau kuliah ke India pada waktu itu untuk mengambil gelar Magister Teologi, supaya menguatkan pelayanan di Tiranus. Nah, saya kan sebenarnya sudah pegawai negeri ya, dan juga pikir ya sudah mapan lah gitu. Saya sedang mengambil keputusan, saya mau milih mana? Memilih ikut Tuhan Yesus atau memilih apa kata orang tua saya, karena kata orang tua saya ya bekerja supaya bisa membantu keluarga dan seterusnya. Ada satu pagi-pagi waktu itu lagu dari kaum muda, remaja itu, lagu PPK ya. Yesus yang kupilih bukan harta, kupilih Yesus bukan apa itu dunia. Nah, ya gitulah lagunya. Ku tak mau jadi raja dunia, di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan harta dan keinginannya. Itu dilakukan oleh remaja pagi-pagi waktu itu. Saya sebenarnya mau khotbah ya, tapi saya udah nangis aja di hadapan Tuhan. Remaja itu nyanyi, aduh nangis ya, Tuhan
Yes, saya mau pergi, saya mau ikut Tuhan, saya mau taat, mau melayani Tuhan sepenuhnya. Nah itu lagu itu kemudian mendorong saya untuk ketika diutus pergi ke India untuk studi, dan jadilah sampai sekarang melayani Tuhan di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Jadi GSK selalu di hati saya, walaupun GSK-nya waktu itu yang membuat hati saya tersentuh itu yang di Bandung, tapi saya kira GSK spiritnya itu kuat. Ya, saya harap nanti kita bisa nyanyikan lagu Yesus yang kupilih, bukan dunia gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan tema kita, iman yang murni. Diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Kalau Anda punya Alkitab, saya akan membacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Camkanlah apa yang dikatakan hakim itu yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira di mana-mana kita memiliki atau mengharapkan motif orang selalu murni. Kalau ada orang menawarkan mau bekerja dengan kita, barangkali kita juga menanyakan motifnya apa. Mau tulus, mau apa yang lain dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya saya kira juga bagi kita yang sudah menikah, dulu ingat ketika kita jatuh cinta satu sama lain, pasti juga ditanyakan motifnya apa untuk menikah. Iman juga sama. Iman itu diperlukan adalah motif ketulusan, kegigihan, dan itu Tuhan selalu inginkan dari kita. Itu sebabnya tema kita pada hari ini iman yang murni, bukan iman yang sembarangan. Memang Tuhan memurnikan iman kita. Kata kitab Yakobus, Tuhan memurnikan iman kita melalui pencobaan-pencobaan. Yakobus 1 ayat 2-4, jangan anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu adalah menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu bertumbuh supaya kamu semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, mari dulu kita lihat ada 3 pelajaran pagi hari ini yang saya dapat dari bacaan firman Tuhan tadi. Iman yang murni itu apa Bapak Ibu sekalian? Pertama, iman yang murni itu adalah iman yang ulet, yang tangguh. Loh, bagaimana kita tahu iman yang ulet dan tangguh itu? Pertama adalah dari perempuan yang datang. Dari ilustrasi saya kira saudara lihat di situ bagaimana gambar seorang perempuan yang katanya tiap waktu dia datang kepada hakim itu supaya dia mencari keadilan. Tiap hari. Dan yang datang ini bukan perempuan yang sehat, tegak perempuan yang kaya. Dia adalah perempuan yang lemah. Bahkan dikatakan seorang janda. Seorang janda kalau di Alkitab pada masa lalu itu adalah mungkin dia mencari dalam kelemahannya, mencari pembelaan, ada orang merugikan dia. Lalu kemari siapa dia datang untuk mencari pembelaan? Datang kepada hakim.
Tapi yang menarik, Tuhan Yesus mengatakan, hakim itu adalah hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati orang lain sesamanya. Berarti hakim ini adalah hakim yang lalim, nggak kenal Tuhan. Barangkali zaman sekarang ini adalah orang-orang yang merasa aku bisa kuat, aku bisa tegar tanpa Tuhan. Seperti hakim ini merasa aku bisa sukses jadi hakim, mencapai cita-citanya yang tertinggi, memutus perkara orang, tapi dia nggak perlu Tuhan. Kalau mungkin zaman sekarang dikatakan hakim ini adalah hakim yang berusaha supaya seobjektif mungkin. Tapi awalnya hakim itu dikatakan tidak mau mendengarkan. Mungkin ya hakim itu merasa ini janda. Ini tanya, kalau kamu mau menang perkara, wani piro? Ini janda mungkin gak kasih bisa apa-apa ya? Nggak punya keuangan dia. Jadi hakim ini awalnya menolak, tidak mau mendengarkan. Apalagi dikatakan tidak kenal Tuhan, berarti tidak ada suara hati yang bergerak mau menolong. Kenapa disebutkan oleh Tuhan Yesus hakim ini tidak mengenal Allah dan tidak menghargai, menghormati sesamanya? Berarti dia nggak mau hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya bisa bayangkan hakim seperti ini adalah hakim yang memenangkan perkara seberapa banyak yang bisa dia dapatkan. Jadi hakim ini menganggap sepele janda itu karena situasi sosialnya, karena situasi ekonominya. Tapi yang menarik adalah dikatakan di sana perempuan itu terus-menerus datang. Dikatakan di sana perempuan itu terus selalu datang. Ayat yang ketiga, ada janda itu selalu datang. Kata selalu, kata ini penting sekali di situ. Janda itu selalu, enggak Senin Kemis, tapi selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah perkaraku terhadap lawanku. Awalnya hakim itu tidak mau, tetapi kemudian hakim itu luluh juga hatinya. Dan dikatakan, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini terus-menerus datang, menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dirinya, supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Iman yang gigih dimiliki oleh janda ini. Dikatakan di sana, dia terus-menerus datang. Gigih, ulet. Iman yang murni adalah iman di mana kita ulet beribadah. Coba hitung dulu sepanjang tahun 2023, berapa kali Anda absen bergereja. Hitung dulu berapa kali absen baca Alkitab. Anak-anak kita tadi nyanyinya adalah rajin baca Alkitab. Gigih. Kalau Anda punya keinginan berdoa, bagaimana doa saudara? Saya baru menyelesaikan tugas saya sebagai ketua di Sekolah Tinggal Kitab Tiranus pada bulan Juli 2023 yang lalu. Mulai dari bulan Juli 2015, berarti 8 tahun. Saya betul-betul masuk dalam pembinaan Tuhan. Jadi kalau ada kebutuhan Tiranus, keuangan atau apa-apa, aduh saya itu mau lapor ke siapa ya? Mau lapor ke Pak Wayan di Gunung Sindur? Nggak mungkin ya. Lapornya kepada Tuhan. Tiap hari, Tuhan, Tiranus butuh ini. Tuhan, Tiranus mau butuh membangun gedung pemulihan asrama. Tuhan, Tiranus mau bangun tembok. Ada tembok di tetangga sebelah, lebarnya, panjangnya waktu itu ada hampir 100 berapa meter itu. Tuhan, tolong semua. Saya diajar Tuhan untuk ulet, gigih, tangguh berdoa. Dalam kelemahan saya, bukan dalam kekuatan saya. Saudara juga sama. Saudara juga diajak oleh firman Tuhan ini untuk selalu gigih berdoa. Jangan takut berdoa kepada Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah Allah itu beda dengan hakim yang lalim itu? Hakim itu hakim yang tidak mengenal Allah yang lalim, tapi hatinya bisa luluh. Apalagi Allah, Bapa kita yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
gigih datang kepadanya, jangan pernah berhenti, baik pribadi maupun keluarga maupun sebagai gereja. Bila perlu kalau Anda punya pergumulan, minta kepada teman, tolong doakan saya. Lihat hasilnya. Kalau janda ini berhasil, apalagi saudara dan saya, kita menghadap Tuhan. Amin. Jadi saudara harus gigih. Kalau ada di antara saudara akhir ini sedang mendoakan sesuatu, mendoakan supaya ada seseorang yang Anda inginkan berubah hatinya, supaya dijamah hatinya. Kita ingin anggota keluarga kita supaya dijamah hatinya, supaya dia bertobat, gitu ya. Jangan hanya berdoa supaya sukses pekerjaan, supaya berkain banyak uang. Itu gampang buat Tuhan, karena Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kamu. Mencari kerajaan Allah termasuk ketika kita rindu pertobatan orang lain. Pertobatan anggota keluarga, pertobatan teman, perbuatan siapa yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Apalagi termasuk mau pemilu 2024 ini, betul kita harus gigih berdoa. Kita nggak tahu. Kalau ditanya saya pun nggak tahu, saya berdoa aja sama Tuhan, pokoknya Tuhan lebih tahu lah siapa itu. Di masa-masa hoax dan lain sebagainya, inilah kita perlu iman yang murni, itu iman yang memandang kepada Allah. Kalau Anda punya persoalan, enak memandang kepada teman, tapi kitab Yeremia berkata apa? Celakalah orang yang mengandalkan sesamanya. Yeremia 17 ayat 5-6. Tapi ayat 8, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, akan berbuah pada musimnya. Saya menghimbau saudara juga pada saat ini sebagai hamba Tuhan, mendesak saudara mengikuti teladan janda ini. Ayo datang pada Tuhan. Dalam kelemahan kita datang sama Tuhan. Bukan karena kita kuat. Justru Tuhan izinkan kadang-kadang kita lemah, supaya dalam kelemahan kita itu, kita berharap pada Tuhan. Karena kadang-kadang kalau kita kuat, kita lupa Tuhan, bener nggak? Kita lupa Tuhan kalau kita kuat, kita semua nggak sukses semua, karena kita lupa Tuhan. Ada sih orang yang diberkati Tuhan, dia juga ingat Tuhan. Karena banyak juga teman-teman yang saya punya waktu itu sangat menolong karena mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi ingatlah Bapak sekalian, iman yang murni itu adalah iman dinyatakan gigih berdoa. Gigih membangun iman, gigih di dalam menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, termasuk gigih melayani. Banyak orang bertanya sama saya, Pak Si Jabat, kalau sekarang pekerjaannya apa? Ya mengajar lah, saya bilang. Saya membantu mahasiswa, kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta Nyoman adalah buah pembinaan kami pada waktu sekian tahun yang lalu. Dan kemudian ada banyak lagi yang lain. Ya nanti Bapak kalau sudah makin tua, iya saya tetap melayani Tuhan. Saya pengen menulis karena kerjaan saya adalah menulis. Dan kemudian juga baru kemarin Pak Nyoman bertanya sama saya, Bapak Si Jabat bisa nggak kalau kita bikin podcast sekarang, zaman sekarang, podcast yang singkat. Kalau kamu mau, saya punya 120 artikel tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Karena saya diminta oleh satu majalah di Yogyakarta, Bahana, tiap bulan menulis nasihat mengenai parenting, bagaimana menjadi orang tua. Jadi saya sudah punya kumpulan 124 artikel. Terserah mau pilih yang mana. Jadi saya ingin juga membangun diri saya bersama dengan saudara jemaat di sini supaya kita gigih, jangan pernah menyerah. Pilek, mau batuk, mau sakit, mau lelah, berharap saja sama Tuhan. Tentu kita perlu berobat, tapi juga kita perlu berdoa, berharap pada Tuhan. Yang kedua, iman yang gigih itu adalah, iman yang murni itu adalah iman yang sekarang ini di bumi, kata Tuhan Yesus. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Bukan iman di sorga, nanti di sorga Anda gak perlu iman.
Di bumi ini kita perlu iman, di sorga nggak perlu iman. 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 yang utama di dalam kehidupan ini, kasih, pengharapan, dan iman. Tetapi pada akhirnya nanti begitu udah nyampe di surga sana di rumah Bapa yang adalah kita menikmati kasih Bapa, iman tidak perlu lagi. Di bumi inilah kita memerlukan iman. Jadi mumpung di bumi inilah kita beriman. Jadi kita harus bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman selama di bumi ini? Roma 10 ayat 17. Firman iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ingat ya. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Malas baca firman, malas dengarkan firman, imannya akan kempis, kurang bertumbuh. Jadi itulah sebabnya kita harus menggalakkan diri kita membaca Alkitab, walau mungkin 1 perikop, walau 1 ayat, ya. Seperti misalnya, saya ingat itu hari berapa ya, hari sekitar hari Kamis yang lalu. Lalu kemudian cucu saya yang pertama datang. Kemudian dia datang ke rumah diantar papahnya, karena papahnya itu mau ke bengkel mobil. Lalu cucu saya ini saya ajak mau bayar pajak mobil saya. Jadi neneknya bilang, ya istri saya bilang, udah kamu pergi bayar pajak mobil. Saya ajak cucu saya ini kelas 2 SD. Di mobil itulah saya ajarkan 2 ayat Alkitab. Namanya Peter. Peter, ayo Opung mau ajarkan ini ayat Alkitab. Ayat apa Opung? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ingat ya, sayang ya, sambil aku mengendarai mobil nih. Kami nggak cakap-cakap di mobil. Ingat ya, sekali lagi, sama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Terus mulai dia hafal. Lalu kemudian akhirnya dia hafal. Saya kasih ces. Ayat yang kedua, mau nggak satu lagi? Boleh Opung. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi aku kekuatan. Anak itu kelas 2 SD itu bisa hafal. Akhirnya saya kasih hadiah. Ayo kita beli burger. Saya kasih hadiah burger supaya anak itu senang. Hadiahnya. Saya kira itu kita perlu. Iman di bumi, kita bertumbuh imannya karena firman Tuhan. Lagu, nyanyian rohani, sering-sering mendengarkan lagu, bisa menumbuhkan iman. Seperti saya katakan tadi kesaksian saya, nyanyian remaja PPK itu, Yesus yang kupilih, ya. Aku milik Yesus, bukan milik dunia. Wah, itu menguatkan iman saya. Lagu memang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Satu waktu kami di Tiranus mau retreat, ya. Jadi misalnya sekarang, katakanlah hari Jumat yang lalu kami udah booking hotel di Lembang. Terus tiba-tiba bagian keuangan bilang, Pak tunggu dulu, uangnya kayaknya khusus untuk retreat itu kita nggak ada Pak, nggak cukup katanya. Jadi gimana itu? Tapi kita udah kasih DP, kalau udah kasih DP kan susah diambil itu katanya. Hari Jumat sore itu. Terus kemudian saya bilang, dah, ayo siapa teman-teman kita, ayo kita berdoa. Saya ingat itu Jumat sore kita berdoa. Tuhan, kami mau retreat, kami butuh dana, terus. Oke, kita bubar, pulang. Lalu kemudian malam, habis makan malam, tiba-tiba di WA saya ada yang kirim lagu, nyanyian. Nyanyian itu sebenarnya bahasa Inggris, tapi kira-kira judulnya adalah, ingatlah ketika engkau berada di dalam banyak berkat, kau itu seperti di atas bukit. Semua indah kau lihat dari bukit. Semua indah pemandangan dari bukit, karena kau sedang diberkati oleh Tuhan. Tapi ingatlah,
ketika engkau di lembah bukit, di lembah yang dalam, ingatlah juga bahwa Tuhan itu ada di lembah, di tempat engkau berada di lembah. Lagunya enak sekali. Tapi lagu itu membuat saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kata bendahara kami, uang gak ada. Jadi aku di dalam lembah sekarang. Retret kerja itu akan berlangsung hari Senin. Nah Tuhan, seperti lagu itu mengatakan, Engkau adalah Tuhan yang di puncak bukit, tapi Engkau adalah Tuhan saat anak-anakmu di lembah. Terima kasih Tuhan. Tidur. Lagu itu membangkitkan iman. Lagu rohani bisa membangkitkan iman. Dan kemudian saya bangun hari Sabtunya. Terus kemudian gak ada yang terjadi. Lalu kemudian saya ingat itu siang-siang habis makan siang. Bendahara kami telepon kasih WA kepada saya. Pak, ajaib. Ajaib apa? Saya bilang. Kayaknya semua itu dana untuk retret kita itu ada. Ada yang ngirim, burung gagak kirim katanya. Puji Tuhan. Iman kita butuhkan selama di bumi ini. Iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Iman datang pembacaan Alkitab. Iman datang dari mana? Dari lagu-lagu rohani. Iman datang dari firman Tuhan. Misalnya kalau Anda lagi khawatir, firman Allah mana yang memotivasi saudara? Saya begini, Filipi 4 ayat 6. Coba, ini ayat hafalan saya. Coba dicek, benar nggak ayat hafalan saya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Melainkan dalam segala hal keinginanmu, nyatakanlah di dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Benar nggak? Nah itu. Jadi iman dibangkitkan oleh firman Allah. Ayo ya, rajin ya. 1 ayat 1 minggu ya. Iman mau bertumbuh kan? Haleluya, amin. Ya, iman kita bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu di bumi ini kita nyatakan dalam perbuatan baik. Kata Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya mati. Jadi kalau Anda mau imannya bagus bertumbuh, nyatakan dalam pelayanan, nyatakan dalam perbuatan baik. Bapak kepada anaknya, mama kepada anaknya, suami terhadap istrinya, itu semua perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu jangan dulu Anda pikirkan, kita harus pergi keluar rumah kita ke sana, di rumah dulu mulai. Bapak yang baik, kasih waktumu untuk anak-anakmu. Satu mahasiswa membuat saya teriris hati saya. Dia ikut pelajaran namanya mata kuliah itu kehidupan Kristen. Jadi saya kan tahu-tahulah sedikit psikotes. Saya buat psikotes menggambar pohon, menggambar orang dan menggambar rumah. Dari setiap gambar itu saya tahu ada masalah di sana. Gambar pohonnya pun udah bermasalah. Gambar orangnya ada masalah. Gambar rumahnya ada masalah. Saya panggil sama dia. Tolong dulu ceritakan seperti apa gambaran di rumahmu. Gambarmu ini kayaknya ceritanya enak sekali deh. Bapak tidak. Bapak saya itu, kami 2 bersaudara. Kakak saya sama saya. Bapak saya sebelum sukses dia usahanya, baik sekali sama kami anak-anaknya. Tapi ketika dia udah mulai sukses usahanya, Pak, nggak ada waktu Bapak saya untuk saya. Bapak saya sibuk juga dalam pekerjaan, sibuk juga dalam pelayanan. Karena dia mau dua-duanya. Mau sukses pelayanan, mau sukses dalam ekonomi. Diberkati Tuhan. Tapi jangan Pak bilang kalau ada sentuhan kasih Bapak saya kepada saya. Loh, masa sih? Bapak saya itu pilih kasih. Dia sangat mengasihi anak laki-laki itu.
karena kakak saya itu laki-laki kan, dia orang Sumatera kan gitu ya. Dia lebih suka kakak saya. Apa kebutuhannya dia kasih, tapi saya enggak. Kadang-kadang saya melihat papa saya itu munafik, dia bilang, galak juga nih anak, saya pikir. Tapi itulah derita banyak anak-anak kita. Minggu-minggu ini saya diminta oleh satu majalah yang saya katakan tadi, Bahana, menulis bagaimana orang tua mempersiapkan bully, bagaimana mempersiapkan anak-anak di SD menghadapi bully dari teman-temannya. Bully itu kan tahu ya, ejekan, ledekan. Lalu saya mikir minggu-minggu ini, saya mulai berpikir dalam hati saya, seandainya banyak anak-anak di dalam keluarga betul-betul menikmati kasih kehadiran orang tua, kehadiran ayah, mama di dalam hati mereka, mereka dihasapa, mereka dihargai, apa kabar anak, diajak makan, apalagi didoakan, kayaknya anak itu tidak akan membuli temannya di sekolah. Karena apa yang kosong di rumah dilampiaskan di luar sana. Jadi kalau iman yang murni dalam keluarga kita hari-hari ini, saudara, mari iman itu nyatakan dalam perbuatan yang baik. Perbuatan baik dalam keluarga kita. Perbuatan baik pemuda-pemuda. Perbuatan baik kepada pacarmu, kepada kekasihmu. Jaga nama baik dia. Jaga kehormatan dia. Itu arti masa pacaran. Itu perbuatan baik. Iman kita itulah iman yang murni. Banyak lagi dan banyak lagi. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu sekalian. 3, saya katakan tadi ada 3. Iman yang murni itu adalah iman yang menanti kedatangan Yesus kembali. Karena kata Tuhan Yesus dalam ayat tadi, akan tetapi jika anak manusia, coba sama-sama kita baca di sini 1, 2, 3. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang murni adalah iman yang gigih, yang ulet. Iman yang murni adalah iman yang kita nyatakan perbuatan baik. Iman yang murni adalah iman yang bertahan sampai kesudahannya. Karena di dalam Alkitab, kalau saudara perhatikan pasal 21 ayat 28, Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Gambar ilustrasi ini menarik bagi saya. Betul itu akan datang dalam kemuliaan. Tapi adakah iman di bumi menyambut kedatangannya? Jadi iman kita adalah iman yang harus berakar, bertahan sampai kesudahannya di tengah kesulitan apapun. Coba lihat Alkitab saudara pasal 8 sebentar. Sebentar aja lihat Alkitab pasal 8 mulai ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-11 ya. Pasal 8 dikatakan di sana mulai ayat 11 yang sangat menarik. Apa dikatakan di situ saudara? Inilah arti perumpamaan tentang benih yang ditabur itu. Yang ditabur di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian musuh pertamanya adalah apa? Iblis. Mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan selamatkan. Saudara, iblis masih aktif mengambil firman dari hati banyak orang. Diganti dengan apa? Ayat yang ke-14. Iblis menggantikannya dengan kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga orang tidak menghasilkan buah yang matang. Iman gak bertumbuh, ayat 13, karena apa? Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Itu adalah orang menerima firman, tapi pada waktu masa pencobaan gak tahan, malah murtad. Bukankah sekarang banyak orang juga di pihak lain jadi mualaf demi uang, demi jabatan, demi kekasih, demi jodoh. Gak tahan di masa pencobaan. Padahal kalau dia berdoa, mungkin jodohnya datang. Ini mau dia berdoa, gak diajak orang lain berdoa, tolong doakan saya katanya. Mungkin gak datang minta ke Pak Wayan sama Ibu supaya didoakan. Bu, saya pengen menikah, tolong didoakan supaya Tuhan kirim jodoh. Saudara,
Iman yang murni adalah iman yang bertahan. Karena tantangan kita pertama adalah ayat 12, iblis mengambil firman. Betul lagu anak-anak. Iblis itu musuh kita. Dia jalan sana sini. Ya. Iya. Iblis itu musuh kita. Tapi iblis dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus datang ke dunia yang kita peringati pada masa Natal ini. Pada hari Natal ini kita peringati kedatangan Tuhan Yesus. Untuk apa? 1 Yohanes 3 ayat 8. Karena dia mengalahkan kuasa iblis dengan kematiannya di kayu salib. Jadi tantangan buat kita, iman kita bertumbuh adalah pencobaan, kekhawatiran, kenikmatan hidup. Ada 4 mahasiswa dari Papua semester ini. Saya nanyain sama mereka, kamu datang jauh-jauh dari Papua ke sini, dari Laniwijaya lagi. Siapa yang biayai kalian? Papa saya. Orang tuanya biaya dia untuk kuliah di Tirano, jauh. Terus kemudian menarik anak-anak muda itu polos sekali. Masih jabat. Tolong Bapak, doakan aku, bantu aku Bapak, katanya. Apa yang aku bantu? Kenikmatan hidup melalui HP saya ini Bapak. Kadang-kadang aku lupa berdoa. Kenikmatan hidup dari HP ini Bapak. Seringkali aku lupa baca Alkitab. Itulah tantangan anak muda sekarang. Bagaimana kita mempertahankan iman kita murni di tengah-tengah banyaknya kenikmatan hidup? Kita harus disiplin diri kita. Berapa menit kita boleh menikmati HP-HP kita yang ada hiburannya? Kita harus mendisiplin diri kita. Disiplinnya di mana? Di jari tangan. Kan? Halo, Bapak Ibu, disiplinnya di mana? Di jari tangan. Ini kita harus mengatakan cukup. Saya mau baca Alkitab, mau apa, mau doa, mau apa, dan lain sebagainya. Jari tangan. Supaya mama dan bapak kumpulkan anaknya. Ayo kita doa dulu sebelum tidur, kita baca Alkitab. Bapak, mama mau baca Alkitab, sekarang dengerin dulu. Apalagi di YouTube sudah banyak lagi Alkitab audio video itu. Kenikmatan hidup, tantangan untuk kita beriman. Memang kekhawatiran ada, katanya 14. Ada juga kekayaan dan kenikmatan hidup. Anda mau memiliki iman yang murni tentunya, tapi iman yang murni itu harus terus bertahan sampai kesudahan. Sampai Tuhan memanggil kita. Kadang saya perhatikan ya, bapak saya umurnya 86 tahun. Tapi bapak saya pernah mengatakan pada saya, dia bilang, aku berdoa nak, supaya kamu panjang umur. Kalau aku panjang umur, dia umurnya dipanggil Tuhan 86 tahun. 86 tahun. 2 tahun terakhir mulai umur 84 lah dia mulai agak susah. Penurunan daya ingat dan semua. Tapi kalau saya ingat kembali kepada papa saya, dia tetap setia menanti kedatangan Tuhan untuk menyambut dia. Iman yang murni adalah iman menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau saya melihat perang Hamas di Israel sekarang, barangkali itu adalah bagian kecil dalam perjalanan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya nggak mau komentari tentang perang Israel dan Hamas. Ada kedaulatan Tuhan yang saya tahu di sana. Sedih juga banyak orang meninggal tentu. Tapi di pihak lain, ada nubuatan firman Tuhan mengenai Israel sampai akhir zaman. Allah itu berdaulat. Kalau saya, lebih baik saya berdoa, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Karena Tuhan sudah menetapkan semua yang terjadi di muka bumi ini. Maka iman yang murni adalah iman yang menanti kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Anda mau menantikan Yesus datang kembali? Karena itu pelihara iman. Pada akhirnya saya tutup ini. Maka kita bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya membuat kita percaya. Karena ingat ya, iman itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu bisa beriman pada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia mengampuni dosamu, percaya bahwa Dia memberikan hidup kekal, percaya bahwa Dia ada, percaya bahwa Dia hadir, percaya bahwa Roh-Nya mendiami hatimu, itu adalah anugerah Allah yang paling besar. Kenapa? Ada banyak orang di luar sana pernah berkata sama saya, ada seorang teman, Pak Si Jabat, kok aku nggak bisa percaya sama Tuhan ya? Katanya nggak bisa percaya. Saya jadi ingat temannya Billy Graham. Billy Graham pernah kita dengar ke penginjil besar. Mereka sama-sama pelayanan waktu muda. Tetapi kemudian temannya ini nggak tahu kenapa, karena latar belakang keluarga dan sebagainya, menjadi ateis. Kemudian dia pergi ke menemui Billy Graham. Billy Graham, kau masih percaya kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya? Billy, aku nggak bisa percaya. Billy Graham hanya menatap dia. Nah dia bilang, aku nggak bisa percaya. Nah, Billy Graham mengatakan, ya aku percaya. Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus hadir di hatiku memberi kepercayaan itu. Maka iman yang murni itu adalah iman pemberian Allah di hati saudara. Mari kita bersyukur tiap minggu kita datang ke gereja ini, karena ada iman di hati saudara. Bukan hanya Bapak Ibu datang bawa dompet kasih uang, no, bukan. Karena saudara datang ada iman. Saat saudara duduk di sini, Anda mengharapkan kehadiran Allah. Saat saudara duduk di sini, Anda tahu di gereja ini ada kehadiran Allah. Itulah iman yang kita miliki. Berbahagialah orang hidupnya beriman, kata firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Tuhan melawat kami pada hari ini untuk memiliki iman yang murni. Kau berikan ilustrasi di Alkitab bagaimana seorang janda gigih pergi menghadap hakim yang lalim, yang tidak mengenal Allah, tapi akhirnya hakim itu luluh hatinya. Kami ingin Tuhan dibangun oleh Roh-Mu memiliki kegigihan, supaya kami jangan menyerah di tengah jalan. Apapun masalah dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami memandang bahwa Engkau jauh lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Biarlah Roh-Mu membangkitkan keyakinan itu bahwa Allah kami perkasa, bahwa Tuhan Yesus kami berjanji akan menyertai kami sampai akhir zaman, bahwa Roh-Mu yang Kau tempatkan di hati kami jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih untuk iman, pengharapan dan kasih yang Kau beri. Selama di bumi inilah kami membutuhkan iman, pengharapan terus bertumbuh. Karena nanti di rumah-Mu di sana dalam kekekalan kami menikmati besarnya kasih-Mu. Bapak, biarlah firman ini menggema di hati kami supaya iman itu bertumbuh dalam perbuatan baik kami dan dalam berharap kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu yang hari ini kalau ada mereka ingin Tuhan supaya hal-hal tertentu yang mereka doakan supaya Tuhan jawab. Jangan mereka buat putus asa. Untuk pribadi mereka, untuk keluarga mereka, jawab Tuhan. Kerinduan-kerinduan warga jemaat-Mu supaya lebih banyak lagi orang bertumbuh mengenal iman di dalam Tuhan Yesus, supaya boleh Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau terus melanjutkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.